ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan dan memberi taufik kepada kita semua untuk duduk di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, Masjid Nurul Huda, setelah sholat maghrib berjamaah dalam rangka untuk sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah akan membahas sebuah materi yang sangat penting, nasihat-nasihat untuk penuntut ilmu. Dan alhamdulillah tadi Al-Ustadz Arceri kasih muqaddimah dan memberikan tanbih untuk tidak bersandar. Karena ini penting sekali. Kita sama-sama mengharap ridha Allah, tapi boleh bersandar bagi yang pernah muda. Ya, bagi yang merasa pernah muda boleh bersandar. Tapi yang masih merasa masih muda jangan bersandar. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dari pertemuan kita di malam hari ini, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala serta ilmu yang bermanfaat. Jika ada pertanyaan nanti di akhir, boleh dengan kertas. Ikhwah yang Allah muliakan, ilmu adalah sesuatu yang besar. Ilmu sebagian ulama mengatakan susah didefinisikan. Ilmu ini sesuatu yang penting dan sesuatu yang mulia. Kemuliaan ilmu bisa kita lihat, tidak semua orang mau dikatakan bodoh. Dan orang bodoh ingin dikatakan berilmu. Orang akan marah kalau dikatakan anta jahil, kamu bodoh. Ikhwah yang Allah muliakan, apa itu ilmu? Ada sebuah definisi yang sangat menarik kalau kita baca usul fikih yang dasar yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di kitab usul beliau yang untuk dasar Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Beliau mengatakan definisi ilmu adalah idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ya. Ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang seutuhnya, yang jazim, yang pasti, yang kuat.
Kalau kita lihat definisi ini, kita mendapatkan faedah besar. Jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang disebut di sini, maka bukan ilmu. Yang pertama, mengenal sesuatu, mengetahui sesuatu. Contoh, ada seseorang ketika ditanya, kapan perang Badar? Dia bilang, perang Badar tahun 2 Hijriah. Betul atau salah? Jawabnya betul. Karena memang perang Badar tahun 2 Hijriah. Ala hakikatihi, sesuai dengan kenyataannya. Jadi ilmu itu idrakus syai', mengenal sesuatu, memahami sesuatu ala hakikatihi, sesuai dengan hakikatnya. Pas. Kalau orang ditanya kapan perang Badar terjadi, dia jawab ana la adri. Saya tidak tahu. Kalimat yang keluar dari ucapannya saya tidak tahu menunjukkan dia tidak mengetahui sesuatu. Orang yang tidak mengetahui sesuatu tidak dikatakan berilmu. Orang yang tidak berilmu dikatakan jahil, bodoh. Tapi ketika seseorang mengatakan saya tidak tahu, saya jahil, ini namanya bodohnya dengan disebut dengan jahlun basit. Jahlun basit. Ada orang sok tahu, ya, ditanya kapan perang Badar terjadi, dia jawab perang Badar itu tahun 3 Hijriah. Tahun 3 Hijriah. Dia mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang keliru. Dan ini salah. Karena menyelisih hakikat kapan perang Badar terjadi. Yang kita tahu semua bahwa perang Badar terjadi tahun berapa Hijriah? 2 Hijriah. Nah, orang yang mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya, orang ini adalah orang yang bodoh, tetapi bodohnya tidak basit. Disebut jahlun murakkab, jahil murakkab. Jahilnya jahil kuadrat, jahil kuadrat. Dan antara jahil basit dengan jahil kuadrat, mending mana? Ngerti bahasa mending ya? Mesti mending jahil basit, karena dia tahu kalau dia bodoh. Yang bahaya adalah orang yang tidak punya ilmu merasa berilmu. Namanya jahil murakkab. Dan ini banyak. Dan ini bahaya. Kesesatan, kemudian kesalahan yang ada di tengah-tengah umat, di antara penyebabnya karena apa? Orang yang jahil, tidak punya ilmu, berbicara tentang agama. Jahilnya jahil murakkab. Ada sebuah kitab yang bagus yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid yang berjudul At-Ta'alum. At-Ta'alum. At-Ta'alum itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sok pinter, sok tahu. Beliau sebutkan beberapa contoh kisah orang yang sok tahu di buku ini. Di antaranya adalah Mufti Al-Khunfashar atau Al-Khinfashar. Al-Khunfashar atau Al-Khinfashar ini orang yang sebuah nama yang tidak ada asal usulnya. Gimana kisahnya? Kisahnya ada orang yang sok tahu, ya, tidak punya ilmu tapi ngajar, tapi berfatwa, menyesatkan orang. Kawan-kawannya tahu kalau dia tidak punya ilmu. Kemudian mereka ingin membongkar kedoknya
Mereka kumpul kawan-kawannya dan mereka menemukan atau membuat satu lafaz yang tidak ada artinya. Kemudian ditanyakan kepada orang ini. Lafaznya adalah al-khunfashar. Nah, kemudian dia ditanya, "Ya fulan, apa arti khunfashar?" Orang yang sok tahu ini tanpa ragu-ragu mengatakan, "Oh, khunfashar itu adalah nabatun thayyibur raihah yanbutu bi atrafil Yaman. Idza akalatul ibil aqada labanaha." Al-khunfashar adalah tumbuh-tumbuhan yang tumbuhnya di sekitar kota Yaman, negeri Yaman, di pojok-pojok kota Yaman, yang baunya harum. Kalau onta makan itu tumbuhan, susunya nggak bisa diperas. Ya. Kemudian dia ingin memperkuat jawaban dia yang ngarang ini. Kawan-kawannya tahu ini ngarang-ngarang. Karena apa? Kawan-kawannya hanya nyebutkan nama khunfashar yang nggak punya arti. Mereka ingin bertanya pura-pura ini adalah sebuah hal yang mereka nggak tahu, padahal karang-karangan. Kemudian tidak cukup sampai situ, dia mengatakan, waqala syairuhumul yamani, berkata penyair dari Yaman. Masya Allah, ikhwan yang Allah muliakan, lihat orang yang sok tahu ini pinter ngibulin orang dan pinter ngomong, pinter buat syair juga. Dia bilang, penyair dari Yaman berkata, laqad aqadat mahabbatukum fuadi kama aqadal halib al-khunfasharu. Sungguh kecintaan kalian telah mengikat hatiku seperti al-khunfashar mengikat susu onta sehingga nggak bisa diperas. Nggak cukup sampai situ, dia berkata, ya, qala Dawud al-Antaqi fi tadhkiratihi, berkata Dawud al-Antaqi dalam tadhkirahnya, wa qala fulan, berkata fulan, wa qala fulan, berkata fulan, sampai dia berkata wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ingin membuat hadis palsu. Dia berkata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ketika orang-orang melihat dia ingin membuat hadis palsu dan mengatakan seenaknya, mereka menyetopnya. Kif ya fulan, cukup wahai fulan, sudah berhenti. Laqad kadzabta ala haula, Anda telah berdusta atas nama mereka, atas nama penyair dari Yaman, Daud al-Antaqi, fulan, fulan dan fulan. Fala takdzib ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi ingat, jangan sekali-kali berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terbongkarlah kebohongannya. Ikhwan yang Allah muliakan, ini musibah. Dari zaman dulu sampai sekarang, orang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Oleh karena itu, ilmu ini penting. Kita belajar agama, dan agama amanah. Ilmu agama amanah. Ilmu agama terambil dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Firman Allah, sabda Rasul, dan perkataan para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang ngarang-ngarang bicara tentang agama berdosa, dan dosanya tidak berhenti pada dia saja, tetapi dosanya akan mengalir. Kenapa mengalir? Karena ketika seseorang berfatwa mengajarkan ilmu agama dengan ngarang-ngarang, murid-muridnya akan mencatat dan mengikuti. Murid-muridnya akan mengajarkan ke orang lain. Ketika mengajarkan ke orang lain dengan kebohongan, maka dia akan mendapatkan dosanya. Jadi bukan hal yang sepele berbicara tentang masalah agama. Harus belajar, betul-betul belajar Al-Quran, belajar Sunnah, kemudian kita betul-betul memahaminya dengan pemahaman yang benar, pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah.
Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya berbicara tentang pentingnya ilmu, mukadimah ini juga Anda akan sampaikan tentang bahayanya kebodohan dan bahayanya berfatwa dengan kejahilan. Kebodohan bisa membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, dan membahayakan umat. Membahayakan diri sendiri dengan kebodohan bisa jadi dia terbunuh, dia mati dengan kebodohan. Anda kasih contoh, ikhwan yang Allah muliakan. Di dalam hadis dalam Sahih Bukhari nomor 3470, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkisahkan, hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul pernah mengkisahkan ada seseorang di masa Bani Israel yang memiliki dosa besar. Dia telah membunuh 99 nyawa manusia. Mukul orang dosa tidak? Dosa. Apalagi membunuh. Apalagi membunuhnya tidak satu, 99 nyawa. Sehingga dia bertanya, dia ada ingin taubat. Dia tanya kepada orang untuk ditunjukkan kepada orang yang berilmu. Dia ingin tanya apakah kalau dia bertobat diterima taubatnya. Ditunjukkan oleh manusia di masa itu kepada rahib, dan rahib bukan orang yang berilmu, ya, ahli ibadah, tapi bukan berilmu, tapi tidak berilmu, ya. Ketika ditanya ada enggak tobat, jawabannya la, tidak. Padahal pintu taubat terbuka. Allah Maha menerima taubat ketika seseorang mau bertobat kepada Allah. Dengan kebodohannya, si ahli ibadah ini mengatakan la, tidak. Lihat apa yang terjadi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwan dan akhwat. Orang yang ingin bertobat yang sudah membunuh 99 nyawa dibuat putus asa, sehingga dia putus asa dan dia akhirnya membunuh orang ini. Dah, sekalian saja saya bunuh. Jadi 199 plus 1 jadi berapa? 100. Saya tanya Bapak Ibu, matinya atau meninggalnya ahli ibadah ini karena apa? Karena kebodohan. Lihat, kebodohan bisa mencelakakan diri sendiri. Dan hadis ini panjang dan faedahnya sangat banyak. Sebenarnya kalau kita bahas hadis ini saja, sejam 2 jam nggak cukup. Tapi kita lihat syahidnya saja. Syahid dari hadis ini, kebodohan bisa membahayakan, bahkan membahayakan dirinya sendiri. Hadisnya panjang. Ini tidak cukup kalau kita bahas semua hadis ini. Kebodohan bisa mencelakakan orang lain. Tadi mencelakakan diri sendiri, yang kedua bisa mencelakakan orang lain. Ya. Apa dalilnya? Kita lihat hadis Jabir ibni Abdullah dalam Sahih Abi Dawud di nomor 336. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an pernah bercerita, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama. Jabir bin Abdullah berkata, kami pernah keluar safar, kemudian ada di antara kami seorang laki-laki yang terbentur batu, luka kepalanya. Kemudian di malam hari
dia mimpi basah. Dan kelihatannya lukanya parah. Sehingga dia memprediksi kalau mandi bahaya. Ketika dia mimpi basah, hukumnya wajib untuk apa? Mandi. Dari satu sisi dia harus mandi. Di sisi yang lain, kalau mandi kena luka. Maka dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang menemani dia. Kata dia, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah ada keringanan bagiku untuk tayammum? Kemudian mereka menjawab, ma najidu laka rukhsa wa anta taqdiru 'alal ma'. Tidak ada rukhsah bagi Anda sekiranya Anda mampu untuk menggunakan air. Faktasala famata. Akhirnya dia mandi. Apa yang terjadi? Dia pun mati. Dia mati. Dan matinya kenapa? Fatwa yang salah dari kawan-kawannya yang mengatakan tidak ada rukhsah, nggak ada keringanan, mandi, mati. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami pulang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, ukhbira bidzalik. Nabi dikasih informasi tentang apa yang terjadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal qatalahumullah. Mereka semua telah membunuh orang ini. Semoga Allah balas mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu? Tidakkah mereka bertanya kalau tidak punya ilmu? Fa inna mashifa'ul 'ayyi su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Innama kana yakfihi ayyatayammam. Cukup sebenarnya bagi dia hanya bertayamum saja. Lihat Bapak Ibu yang Allah muliakan, kebodohan bisa membunuh orang. Dan berapa banyak orang binasa, orang celaka, orang mati, orang sakit, orang hidupnya sempit gara-gara fatwa yang salah. Ya. Kebodohan bisa membunuh orang lain. Ketiga, kebodohan bisa mencelakakan umat. Apa dalilnya? Hadis dalam Bukhari dari Abdullah ibn Amr. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Sesungguhnya Allah tidak begitu saja mencabut ilmu dari hamba. Allah mencabut ilmu dari manusia, dari hamba-hamba itu dengan cara mewafatkan ulama. Kalau ulama meninggal, subhanallah, sebuah musibah besar kalau ada guru kita meninggal, orang yang berilmu meninggal, susah gantinya. Susah gantinya. Kemudian kata Rasul, hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sehingga kalau tidak ada alim, maka manusia mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin karena enggak ada orang alim. Apa yang terjadi? Orang-orang bodoh jadi pemimpin. Yang dipimpin rakyat banyak. Fasu'ilu, mereka para pemimpin yang bodoh itu ditanya. Ketika mereka ditanya, fa'aftau, mereka berfatwa. Fatwanya dengan ilmu atau tanpa ilmu? Karena bodoh, kata Rasul, fa'aftau bi ghairi ilm. Mereka menjawab, mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Apa yang terjadi? Fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka menyesatkan manusia. Bahaya. Jadi bahaya kebodohan. Jadi kebodohan itu, ikhwah yang Allah muliakan, bisa membunuh diri sendiri, bisa membunuh orang lain, bisa mencelakakan umat. Oleh karena itu, ilmu penting. Belajar Al-Quran, Sunnah,
Kita belajar bahasa Arab, belajar baca tafsir, baca hadis, syarahnya, duduk di depan ulama, duduk depan guru-guru kita yang betul-betul berilmu. Bukan tadi ta'alum, bukan yang sok tahu. Dan kita bisa tahu mana yang berilmu, mana yang tidak berilmu. Berikutnya ikhwah yang Allah muliakan, apa keutamaan ilmu? Ini penting kita bahas. Ilmu memiliki banyak keutamaan. Dan kita tidak akan bahas panjang lebar keutamaannya. Keutamaan yang pertama, ilmu itu bisa mengangkat derajat orang. Di antara dalilnya adalah hadis firman Allah Ta'ala surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi di ayat ini Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atas mereka. Jadi orang-orang yang berilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, ikhwan yang Allah muliakan, tidak semua orang beriman. Bahkan orang kafir lebih banyak daripada orang yang beriman. Antara orang yang tidak beriman dan orang yang beriman, Allah lebihkan orang yang beriman. Di antara orang-orang yang beriman, ada yang berilmu dan ada yang tidak berilmu. Orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang berilmu berilman, diangkat lebih derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu, ikhwan Allah muliakan, adalah bekal yang berpengaruh lama dan bisa dikatakan kekal, ya, atau bisa dikatakan tabungan yang akan terus pahalanya mengalir. Rasul SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Apabila anak Adam meninggal, amalan terputus kecuali 3, kata Rasul. Apa saja yang 3 itu, ikhwan? Akhwat? Ya? Siapa yang bisa menyebutkan? Yang bisa menyebutkan boleh pulang. Ya, fadhal antum, akhi. Iya, enggak. Shadaqah jariyah, betul. Ilmu yang manfaat. Masya Allah, ahsant, barakallahu fiik. Jadi Rasulullah SAW menghabarkan ketika kita anak Adam meninggal, kita pasti meninggal, Bapak Ibu. Saya tanya, apakah di antara kita ada yang meyakini bahwa kita ini akan hidup kekal? Ya? Atau kita akan mati, meninggal? Jawabannya kita semua pasti meninggal. Pasti itu. Bahkan Rasulullah SAW menghabarkan umur umat Islam itu lebih pendek daripada umur umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Rasul bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla may yajuzu dzalik, kata Rasul, dan sedikit orang yang melampaui umur itu, sedikit. Berkisar 60-70. Nah, Rasul bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Apabila anak Adam meninggal,
Anak Adam meninggal, terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama kata Rasul, shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Subhanallah, kada orang kita iri kalau ada orang kaya, ya Allah kasih taufik hartanya dibuat untuk amal soleh, dia sedekah, yang pahalanya ngalir. Dia bangun masjid, dia bangun sekolah gratis, dia sedekah ke tempat-tempat yang masya Allah. Ketika dia meninggal, pahalanya ngalir terus. Orang sholat ribuan di masjidnya, pahalanya ngalir kepada yang bangun itu. Subhanallah. Bahkan Rasul katakan, Allah siapkan surga, ya Allah siapkan rumah, bangunkan rumah di surga bagi yang bangun masjid. Subhanallah. Oleh karena itu, mudah-mudahan Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah beri harta pada kita, mudah-mudahan kita bisa bangun masjid, ya, bisa bangun masjid dengan harta. Minimalnya ada cita-cita, minimalnya ada cita-cita, bisa bangun masjid. Subhanallah. Yang kedua, kata Rasul, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang manfaat. Ketika meninggal, ilmunya ngalir, pahalanya ngalir. Subhanallah. Bapak Ibu, saya tanya, Imam An-Nawawi yang bukunya di mana-mana, itu umurnya panjang apa pendek? Umurnya panjang apa pendek? Umurnya pendek. Umurnya berkisar 40 sampai 45 tahun. Imam Nawawi. Tapi hidupnya berkah sekali, subhanallah. Ini menunjukkan tidak semua orang yang umurnya panjang berkah. Tidak semua orang yang umurnya pendek tidak diberkahi. Imam Nawawi umurnya pendek tapi berkah. Ya, tulisan-tulisannya, masya Allah. Karena hidupnya diisi dengan talabul ilm dan ta'lim. Imam Nawawi punya kitab Arba'in Nawawiyah yang dibaca di mana-mana, dihafal oleh para santri, ngalir ilmunya, pahalanya ngalir. Punya kitab Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin yang hampir setiap masjid di dunia ini, masjid kaum muslimin, ada bukunya beliau. Jangankan di masjid-masjid, di rumah-rumah kaum muslimin, para tullabul ilm, ada bukunya beliau. Ketika kita duduk bahas Riyadhus Shalihin yang dibahas di mana-mana, dibuka. Qala al-Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, kita sebutkan apa? Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ribuan orang doakan dari dulu sampai sekarang, sampai waktu yang tak terhingga. Pahalanya ngalir tidak? Ngalir, subhanallah. Imam Nawawi, ya, belum masuk adzan ya, belum. Jadi ilmu bermanfaat, subhanallah, walaupun umurnya pendek. Jadi tidak semua orang yang umurnya pendek tidak berkah, ya. Begitu juga orang yang masya Allah badannya sehat, kemudian merasa berkah. Tidak semua yang sehat berkah. Ada orang, Bapak Ibu, kuat, loncat sana, loncat sini, jalan sana, jalan sini, hiking ke gunung, tapi kesehatannya nggak berkah. Ketika ada azan subuh, azan zuhur, azan maghrib, azan isya, nggak bisa bangkit dari tempat duduknya untuk sholat ke masjid, padahal jalan ke sana kemari. Berkah tidak umurnya? Berkah tidak kekuatannya? Berkah tidak sehatnya? Tidak berkah. Jadi kita mohon pada Allah, Allah kasih keberkahan. Nah, berbicara ikhwan fillah tentang keutamaan ilmu sangat-sangat banyak sekali. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, Allah jadikan dia
paham tentang agamanya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang diingini baik oleh Allah ngerti agama. Jadi yang diingini baik oleh Allah itu bukan orang yang banyak tanahnya, bukan orang yang banyak duitnya, bukan orang yang terkenal, tapi orang yang kata Rasulullah SAW yufaqihu fiddin, orang yang dipahamkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ngerti mana halal, mana haram, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah dan seterusnya. Kemudian di antara keutamaan menuntut ilmu, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Ini beberapa poin dari sekian banyak keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang nasaih berikutnya, nasihat-nasihat dari para ulama kepada kita semua, khususnya kepada pembicara, ya. Nasihat para ulama kepada para penuntut ilmu. Kita tahu ilmu sangat mulia. Ilmu yang dimaksud tentunya adalah ilmu din, ilmu agama. Nasihat para ulama yang pertama adalah kita hendaknya mengikhlaskan niat ketika menuntut ilmu. Karena ilmu merupakan seutama-utama kurbah, seutama-utama ibadah yang seseorang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu merupakan sebab kemuliaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, hendaknya orang yang nuntut ilmu harus mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ta'allama ilman," barang siapa yang belajar ilmu, "mimma yubtagha bihi wajhullah," dari apa-apa yang hendaknya dia belajarnya untuk mencari wajah Allah, "la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya," ternyata dia tidak belajar melainkan niatnya untuk mendapatkan kesenangan dunia, "lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah," maka dia tidak akan mencium, tidak akan mendapatkan bau surga di hari kiamat. Jadi ngeri sekali. Oleh karena itu, bagi kita semua para penuntut ilmu, ketika kita mau duduk di majelis ilmu, kita koreksi niat kita. Apakah niatnya itu untuk dikatakan sebagai orang yang berilmu oleh manusia, supaya manusia menghormati, atau kita ingin mencari wajah Allah, ridha Allah, pahala dari Allah? Kita berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari diri orang lain. Ini penting sekali. Jadi nasihat para ulama kita, kalau kita belajar, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang pertama, Bapak Ibu. Nasihat yang kedua yang disebutkan sama ulama adalah mengamalkan ilmu, al-hirsu 'alal amal. Karena maksud dari belajar adalah beramal. Qala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dalam kitab Hilyatul Awliya, pernah berkata, "Laisal ilmu ma hufidha,
Al-ilmu man nafa'ah. Ini perhatikan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, ilmu itu bukan yang dihafal, tapi ilmu itu sebenar-benar ilmu adalah yang bermanfaat. Ini kata beliau dan nasihat beliau. Jadi kalau ada orang hanya ngapal ilmu, kemudian tidak terlihat dalam amalnya, kesehariannya, malah jauh dari ilmu, ini bahaya, celaka bagi dia. Kata Imam Syafi'i, laisal ilmu ma hufidha. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi kata beliau, ilmu itu manafa'ah. Ilmu itu yang memberikan manfaat. Dan manfaat yang pertama kali tentunya adalah untuk dirinya dulu sebelum orang lain. Dia amalkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertauhid, dia bertauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk salat, salat, puasa, puasa, birrul walidain, cari nafkah untuk keluarga, cari nafkah untuk keluarga. Dia amalkan. Ketika Allah perintahkan kita untuk ikuti sunnah Rasul, kita ikuti sunnah Rasul. Ati Allah wa atiur Rasul. Taat sama Allah dan taat sama Rasul. Kita baca Rasul katakan nggak boleh makan minum dengan tangan kiri. Nah, kita umat Islam makan minum dengan tangan kanan. Praktekkan makan minum dengan tangan kanan. Sunnah-sunnah Rasul kita kerjakan. Nah ini ikhwah yang Allah muliakan, ilmu itu kata Imam Syafi'i man nafa'ah, yang bermanfaat. Ya. Ketika kita hafal hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita tahu hadis ini, kita hafal, kita belajar, kita praktekkan hadis ini. Subhanallah Bapak Ibu, ada seorang tabi'in bernama Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Beliau belajar Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud, dari Utsman bin Affan. Habis itu duduk di salah satu masjid di Kufah selama 40 tahun. 40 tahun. Bukan 4 hari. Bukan juga 4 minggu. Tapi 40 tahun. Dan ketika ditanya, bertahannya dia, bersabarnya dia mengajarkan Quran 40 tahun di masjid itu, ternyata ngamalkan hadis tadi. Dan di antara perawi hadis tadi beliau. Hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Beliau belajar dari para sahabat Rasul SAW. Setelah belajar, beliau duduk ngajar, membaktikan umurnya untuk Allah di masjid ngajar 40 tahun. Subhanallah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Satu hadis dipraktekkan, dia jadi mulia, Masya Allah. Kita banyak dengar ayat Allah, kita banyak dengar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita hendaknya tanya, apakah ada di ayat-ayat Allah dan hadis itu yang kita pegang untuk kita amalkan? Banyaknya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Subhanallah. Kita lihat Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, satu hadis yang beliau dengar, dia amalkan. Ini contoh yang baik buat kita semua Bapak Ibu. Mengamalkan ilmu. Yang ketiga, nasihat dari para ulama adalah al-hirsu 'alal akhlaq al-mulazimah lil ilm. Jadi menghiasi diri berakhlak dengan akhlak yang melazimi ilmunya, akhlak yang mulia.
Nah, di antara yang paling nampak adalah az-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia, kemudian ibadah, ya, mengharap pahala dari sisi Allah semata. Jadi menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Dan para penuntut ilmu adalah yang pertama yang harus atau yang terdepan menampakkan akhlak yang mulia. Baik. Sudah dengar azan? Ya, azan dulu ya. Kita azan, kemudian sholat, habis itu lanjutkan sedikit. Kemudian kalau tanya jawab, kita tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, setelah sholat Isya kita akan lanjutkan sedikit dari beberapa poin yang ingin Ana sampaikan di pertemuan kita yang penuh dengan kebahagiaan ini. Poin yang berikutnya nasihat dari ulama untuk kita para penuntut ilmu adalah kita harus disiplin dalam menuntut ilmu. Al-hirs 'alal intizam fi talabil ilm. Jadi kita harus tertib, betul-betul disiplin, teratur ya dalam belajar agama. Dalam semua ilmu yang kita pelajari, ya, baik itu ilmu dunia apalagi ilmu agama, kita harus teratur. Selain teratur, disiplin. Yang pertama, kita harus disiplin dalam menghadiri majlis ilmu, halaqah, majlis ilmu. Kita harus punya waktu, bukan menyisakan waktu, bukan menyisihkan waktu. Kita harus ada waktu, apakah sepekan sekali atau sepekan 2 kali, ya, bagi yang mau hadir di majlis-majlis yang lepas. Adapun yang belajar di kelas-kelas, disiplin masuk kelas, jangan terlambat, ya. Nah, ketika ada kajian rutin yang diadakan oleh ustadz kita, misalkan di sini, kita hadir, jangan bolos. Nah, disiplin, ya. Kita bersabar dengan duduk di majelis ilmu, apalagi di masjid, mendapatkan banyak keutamaan. Ya, di antara dalam hadis Muslim dijelaskan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah satu kaum berkumpul di masjid, mereka membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah di antara mereka, melainkan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat, malaikat juga mengelilingi mereka. Kemudian mereka disebut-sebut oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah di depan para malaikat. Jadi kita harus semangat duduk di majelis
ilm. Kemudian yang kedua, ikhwah yang Allah muliakan, kita juga harus disiplin ya ketika belajar, tertib dalam belajar ilmu. Ulama menasihati kita fayabda bisigharil ilmi qabla kibarihi. Jadi belajar itu bertahap. Ilmu yang sighar dulu, yang kecil-kecil dulu, sebelum yang besar-besar. Makanya ulama Rabbani itu dijelaskan sama para ulama yang dimaksud dengan Rabbani adalah orang yang mengajarkan sighar ilmu yang kecil-kecil dulu sebelum gede-gede. Misalkan kita mau belajar hadis, kita nggak loncat langsung ke Sahih Bukhari, tapi kita belajar Arba'in Nawawiyah dulu, kemudian kita masuk ke Umdatul Ahkam, kemudian ke Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin, kemudian Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah ini Kutubus Sittah kita pelajari. Nah kita juga di rumah baca, minimal di rumah ikhwah yang Allah muliakan ada perpustakaan sendiri Kutubus Sittah. Ya, tadi Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6 itu harus ada. Kenapa kita hendaknya memiliki Kutubus Sittah? Karena kita tahu beredarnya hadis-hadis yang ada itu dari Kutubus Sittah kebanyakan. Kemudian juga kita lihat juga Sahih Abu Dawudnya, Dhaif Abu Dawud, Sahih Nasai, Dhaif Nasai dan seterusnya yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, supaya kita bisa melihat ya mana yang sahih, mana yang dhaif lewat bantuan dari ulama ahli hadis di masa sekarang, Syekh Albani rahimahullah. Ya, atau ulama yang lainnya. Dilihat bagaimana tasih tad'ifnya di Kutubus Sittah kita miliki. Kalau misalkan kita punya duit, kita beli. Kalau belum, kita nabung, kemudian beli Kutubus Sittah. Ya, penting. Ada ikhwan yang bilang ke saya, Ustaz, ana selesai Kutubus Sittah. Saya kira kitab hadis, nggak tahu ternyata apa? Iqra 6. 1 2 3 4 5 6. Ya, itu bukan Kutubus Sittah gitu. Ya, kita mulai belajar. Semangat baca Kutubus Sittah. Kita baca sarahnya juga. Baca sehari 1 hadis, 2 hadis dengan syarahnya, dengan penjelasan ulama. Ya. Nah, sekarang tapi subhanallah ikhwannya, dengan zaman medsos ini orang banyak tertariknya ke medsos. Punya macam-macam ya, Facebook punya, terus apa lagi? Instagram, IG, terus apa lagi? Grup di WA, terus apa lagi? Semacam-macam. Buka satu aja itu bermenit-menit. Itu sehari bisa berjam-jam. Habis waktu. Ya, tidak dilarang kita punya grup. Ya, tapi seperlunya. Nah, kita baca hadis-hadis harus tertib. Ya. Belajar tauhid juga demikian, ada tertibnya. Belajar nahu juga demikian. Ya, Syekh Bakar Abu Zaid di kitab Ihliyatul Talibil Ilm beliau sebutkan untuk belajar nahu, jurmiyah dulu, kemudian mulhatul i'rab, masuk ke qatrun nada, masuk ke alfiyah. Jadi ada tahapannya. Ya. Orang yang ngajar silat kan belum kalau orang itu belum tahu kuda-kuda, belajar kuda-kuda dulu sampai nanti dapat sabuk hitam. Ada tahapannya. Ya, nggak mungkin orang yang baru belajar dikasih jurus sekian, kan nggak mungkin. Jadi ada tahapannya.
Nah, begitu juga belajar ilmu agama. Dan semua ilmu ada. Semua ilmu ada. Ya. Orang yang belum mengerti silat sudah dipelajari salto, ya. Saya pernah dengan salah satu guru ana ya, dari Sudan itu ke Indonesia ngajar ilmu agama, waktu itu ngajar hadis. Itu salah satu kita ngajari dia salto. Ini kata guru saya, ini bukan robani ini. Saya nggak bisa apa-apa, diajari dulu ya gimana kakinya supaya kuat, tangannya supaya kuat. Nah, itu kan saya ngajarkan ilmu agama ke kalian juga bertahap. Nah, dia bilang seperti itu. Masya Allah. Jadi memang belajar nasihat ulama itu bertahap. Buka majelis, ya. Kalau belum bisa baca Quran, belajar Iqra dulu. Belajar Iqra pelan-pelan, kemudian baca dikit-dikit, kemudian belajar tajwidnya, kemudian selesaikan Al-Quran, satu Quran. Jadi kita belajar bertahap. Kemudian juga disiplin ketika belajar sama guru. Ya. Kebanyakan kita atau banyak di antara kita itu guru seperti makanan. Ya, banyak di antara kita ngicip-ngicip. Tahu ngicip. Mau tahu ustadz ini gimana, ustadz itu gimana, ustadz ini gimana. Belajarnya enggak enggak fokus. Nah, kalau kita punya guru di sebuah tempat, misalkan di sini ya, ada guru kita belajar sama beliau. Ya. Ada Ustadz Arceri, ada Akmal, Ahsan Akmal. Misalkan ngajar bahasa Arab, ngajar tauhid, belajar sampai selesai. Ya. Jadi kita pegang guru kita. Jangan belum selesai pindah ke yang lain, ya. Mau ngicipin guru ini gitu. Ini enggak jadi-jadi. Ya. Nah, fenomena sekarang di sebagian tempat ikhwan ya, itu ada pengajian gurunya ganti-ganti. Ini kurang bagus. Ya, kalau untuk sesekali bagus, ya, bagus untuk membuat orang semangat. Tapi kalau tidak runut, ya, ini tidak dapat ilmunya. Nah, itu. Beda ketika pengajiannya runut. Gurunya ajarkan semua, misalkan Iqra dulu, bahasa Arab, kemudian kalau mau akidah usul salasa, qawaidul arba, qasus subhat, kitabut tauhid, urut. Ya. Belajar hadis juga demikian, urut. Sampai selesai dari guru itu dapat ilmu. Nah, ini yang dapat ilmu, ya. Ini nasihat ulama. Kalau kita ingin kuat ilmu kita. Kemudian juga nasihat yang disebutkan sama ulama kita, ikhwan Allah jadikan, adalah hendaknya kita betul-betul memilih guru yang lurus akidahnya, kemudian ibadahnya juga bagus, akhlaknya juga bagus. Jangan sembarangan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah berkata, "Katabtu an alfi nafarin minal ulama wa ziyadah. Wa lam aktub illa amman qala al-imanu qawlun wa amal. Wa lam aktub amman qala al-iman qawlun." Bukhari berkata, aku menulis, artinya dia mengambil ilmu dari lebih dari 1000 ulama. Masya Allah, gurunya banyak, Bukhari. Ya. Dan kita pun setelah belajar sama satu guru, mungkin kita belajar sama banyak ulama, belajar sama banyak guru kalau bisa. Ya. Kemudian kata beliau, walam aktub illa amman qala al-imanu qaulun wa amal. Aku tidak mencatat dari guru, melainkan kalau guru itu sudah saya pastikan akidahnya lurus. Akidahnya dia mengatakan iman itu qaul dan amal. Dan aku tidak mengambil dari yang berkata al-iman qaul.
karena sesat, menyimpang. Nah, melihat guru yang akidahnya lurus, ibadahnya bagus, akhlaknya juga lurus, bagus, ini penting. Ya, sangat penting sekali. Dan ulama salaf itu berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihat oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ilmu ini adalah din. Kemudian lihat dari siapa kalian mengambil agama, mengambil ilmu itu. Kemudian yang terakhir, al-hirsu ala ta'allumi adabi at-talab. Kita juga harus semangat untuk belajar tentang adab talabul ilmi. Dengan cara baca kitab-kitab adab talabul ilmi. Ya. Di antaranya kitab yang bagus yang tadi Anda sebutkan, tulisannya Syekh Bakar Abu Zaid, Hilyatu Talibil Ilm. Nah, buku ini disyarah sama ulama besar seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mensyarah kitab ini. Ada kitab tulisannya Ibnu Jama'ah, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Ini juga kitab bagus tentang adab talibul ilmi. Kemudian ada tulisannya Al-Khatib, ya, yang berjudul Al-Jami' li Adabir Rawi wa Akhlaqis Sami'. Jadi kita belajar tentang adab talabul ilmi. Jadi orang yang belajar agama juga belajar adab menuntut ilmu. Jadi sampai naruh kitab itu ulama ngasih adabnya, masya Allah. Jadi seperti di kitab Tadhkiratus Sami', Ibnu Jama'ah menjelaskan bagaimana meletakkan kitab ulama yang lain juga. Meletakkan kitab kalau yang berkaitan dengan Al-Quran itu paling di atas. Ini kata ulama. Setelahnya kitab-kitab hadis, setelahnya yang lain. Jadi kalau Al-Quran taruhnya di atas dari yang lain. Kitab Al-Quran, tafsir dan seterusnya di atas yang lainnya. Hadis, baru kitab-kitab yang lain. Masya Allah. Sampai seperti itu perhatian ulama dalam mendidik adab. Nah, sebagian kita itu meletakkan Quran seenaknya, di bawah diletakkan. Ini kurang beradab. Ya, jadi ada adabnya. Adab dalam menuntut ilmu. Dan kita sebagai thalibul ilmi adalah orang yang harus pertama kali tahu tentang adab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di malam hari ini bermanfaat dan semoga Allah kasih pahala pada kita semua dengan pahala yang banyak.